Halo guys, jumpa lagi di Global 1 Channel. Sekarang kita lanjutkan season kedua ya. Ini hari ketiga bimbingan teknis WIB IKM di Kota Malang periode 30 Agustus sampai 2 September 2024. Kita dibimbing langsung oleh Bu Dona ya, atau Bu Misriwati yang lebih dikenal oleh Bu Dona. Nah, ini hari kedua. Hari ketiga kita bikin tempat aqua ya. Gimana Bu? Bentuknya seperti apa? Ini kita bikin hari ketiga ya, kita bikin tempat aqua, tempat air minum. Oh ya, seperti ini guys bentuknya guys. Nanti ini sampelnya Bu ya? Iya, ini tambahnya Mas. Ini contohnya ya. Yang kemarin ini hasilnya nggak bagus Mas. Yang kemarin ini ya hasilnya sudah banyak yang sudah selesai. Sudah bagus. Ada masih belajar loh Mas ini ya. Jadi pada semangat semua nih. Nah ini guys, ini yang kemarin ya. Kita sepan Mbak Rizka. Mbak Rizka yang mana Mbak Rizka? Mbak Rizka yang mana? Angkat tangan. Oh ya. Mbak Rizka ini peserta dari mana? Dari Mutiara Gading. Dari Gedung Kadang ya. Bagus guys, finishingnya bagus. Ini yang hari Coba kita lihat. nih. Ini pelatihan hari pertama Mas. Oh ini yang Buah. tempat buah nih. Iya. Banyak sama Bu ya, rotan sintetis. Ini Bu Misri, kalau misalkan dipasarkan segini ini harga berapa ya? Harga 50.000. Antara 50 ribuan. Iya. Itu tempatnya toples bisa, tempat kue bisa, tempat buah bisa. Oh ya. Tempat aqua juga bisa. Tempat apa bisa nih? Ini serba guna guys, serba guna ya. Nah di sini kita dikasih bimbingan gratis dan juga upgrade skill ya teman-teman ya. Ini dibantu langsung oleh Bu Misriwati. Beliau dapat berbagai penghargaan ya, bidang rotan dan juga ini handicraft. Ibu, penghargaannya apa aja selama bergelut di bidang ini Bu? Penghargaan saya 2017 Miss UKM Malang Raya. Miss UKM Malang Raya. Itu 2017 juga saya 2 kali mendapatkan juara perempuan inspiratif. Oh. Terus habis itu tahun 2019 menang inkubator seluruh Indonesia juara 3. Juara 3. Terus 2003 menang di UKM prestasi provinsi gubernur itu juara 3. Kalau sertifikat instruktur dan narasumber banyak Mas. Ya. Bisa disebutkan. Jadi sering mengisi acara seperti ini Bu ya? Sering mengisi acara seperti ini di tingkat seluruh Indonesia ya? Sampai luar Jawa juga. Ya, untuk Mantan sih kan pasti. yang jelas untuk produk beliau bisa sampai ke luar negeri guys. Jadi bisa pemasarannya bisa sampai ke luar negeri ya. Jadi bisa belajar sama beliau. Ini salah satunya dari Bapak Pur ya. Sekarang ini lagi belajar. Bapak Anto. Oh, di sini panggilnya Pak Anto. Kalau di rumah Pak Pur. Pak Pur ya. Pak Pur kenapa kok tertarik di bidang ini Pak? Kepingin menekuni bidang kerajinan Pak. Kerajinan. Sebelumnya apa pernah bikin seperti ini? Belum ya? Karena dilihat pangsa pasarnya juga lebih mengena. Nah, untuk penghasilan juga kepingin niru suksesor Bu Dona. ya. Oh ya Pak, ini baru bikin ya, berapa hari? Baru 3 hari. Baru 3 hari sudah bisa bikin. Kita lihat spill hasilnya Pak Pur ya. Nah, ini guys, hari kedua. hari kedua sudah bisa bikin seperti ini ya. Ini kalau dijual nih harga 50.000 ya. Jadi lumayan lah untuk menambah penghasilan Lumayan. dari Pak Pur. Nah, ini berkat bantuan Bu Dona ya. Jadi dalam jangka waktu 2 hari sudah bisa bikin produk sendiri. 1 hari kalau untuk orang belajar 1 hari. Ya, 1 hari kan, hari pertama itu kan cukup. cuma Ya. registrasi ya. Ini sudah luar biasa. Ya. Ini hari kedua kita mau bikin. Nah, ini hasil saya guys. Hasilnya Bapak. Ini hasil saya sendiri. Oh, iya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Padahal saya belum pernah ya sama sekali bergelut di bidang rotan ini.
Nanti untuk pemasaran kita ikut suksesor kita Bu Dona. Ya, nanti Bu Dona ini bisa membimbing bagaimana langkah selanjutnya. Mungkin bisa berkonsultasi dengan beliau. Nah, beliau ini berada di mana Bu alamatnya Bu? Jenengan? Alamatnya di Jalan Bulu Tangkis. Jalan Bulu Tangkis, Tasikmadu. Kelurahan Tasikmadu. Dilihat di map Mas. Ada. Ya, di map ada ya Bu ya. Di map ada. Beliau mendirikan CV Donadoni ya. Owner dari CV Donadoni guys. Nah ini pesertanya kebetulan untuk tahun ini 20 orang kurang lebih, ada di berbagai wilayah kecamatan Kota Malang ya. Ini juga ada Bu Dikin yang kemarin sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD ya Bu ya. Iya kemarin ya dari Partai Demokrat. Itu Pak Dono sebagai ketua Linmas di Kelurahan Buring. Ketua Linmas juga bisa bikin seperti ini Pak, nanti untuk diajarkan di anggotanya Pak ya. Siap. Nah ini juga yang masih kuliah juga sudah pengen ya menekuni bidang rotan ini guys. Oh ya Mas, hasil kemarin sudah selesai Mas? Sudah. Mantap. Pemasaran bagaimana Bu kalau untuk rotan ini, prosedur biasanya untuk pemula ini apa yang harus dilakukan biar bisa sesukses Ibu ya? Kalau pemasaran pemula kita pasarkan di wilayah Kota Malang sekitarnya atau tetangga sekitarnya dulu. Ya, tetangga sekitar dulu. Memperdalam atau memperbaiki kualitas ya Mas. Terutama kan kualitas dulu. Kualitas dulu ya Bu. Jadi kita utamakan kualitas dulu, habis itu kita merambah untuk inovasi produk ini. Jadi harus kalau mau bikin kerajinan seperti ini harus inovasi selalu. Jadi harus punya kreatif untuk menciptakan produk-produk baru yang lain atau yang tidak sama dengan pesaing kita ya. Jadi dalam kualitas, dalam bentuk harga, terus bahan baku dan produk juga ya. Model ya terutama Mas. Ya. Jadi jangan sampai modelnya itu sama dengan yang lain. Kalau bisa sih seperti Oh gitu ya Bu ya. Jadi harus bisa berinovasi ya. Dan kalau ingin merambah ke tingkat nasional atau internasional ya kita harus berpandai untuk membuat dari segala bahan Mas ya. Nggak harus rotan sintetis saja. Kalau rotan sintetis kan memang untuk seluruh Indonesia saja. Jadi bangsa Indonesia itu agar cinta produk lokal. Jadi biar enggak cinta produk negara lain. Kan kalau Indonesia kan senangnya produknya itu awet, terus mudah dibersihkan, bisa diperbaiki, harganya murah kan seperti itu. Jadi ini juga bahannya juga enggak begitu menimbulkan limbah Mas, karena limbahnya nanti bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi. Bahan baku lagi. Walaupun itu bahan bakunya nanti tingkat mutunya ya Mas itu lebih rendah. Mungkin untuk dijadikan pansel atau apa, bentuknya seperti itu. Berarti untuk sisa potongan ini memang tergantung kreativitas dari pengrajin sendiri ya. Mau dibikin apa gitu kan. Sisa potongan itu didaur ulang Mas. Didaur ulang lagi. Oh, dicetak lagi. Terus yang kedua itu kalau mau pingin lebih jauh untuk meningkatkan atau benar-benar pingin usaha ini ya Mas ya harus bisa menganyam yang bahan baku yang itu Mas alam ya. Kayak serat alam kayak mendong, pelepah pisang maupun ejeng gondok kayak gitu Mas, ataupun rotan nasi. Dan bentuk apapun bisa dibikin atau dipakai untuk bahan baku serat alam. Satu lagi Bu, pertanyaan ya. Biasanya untuk para pemula ini hal-hal yang apa Bu yang paling sulit untuk pembuatan kerajinan rotan ini ya? Apa saja mungkin tahapan yang dirasa biasanya peserta itu kesulitan? Kalau kesulitan tidak ada sih Mas, tinggal kreativitasnya dia bikin aja ya. Jadi untuk tingkat kesulitannya hanya dianyam aja Mas. Apalagi dianyam, kalau ya. sudah ada
rangka ya, ada rangka, ada malnya, semuanya itu bisa kita pelajari ya. Cuman ketekunan aja ya, ketekunan dan kreativitas orangnya aja yang membuat produk itu jadi bagus atau jadi jelek, jadi rapi atau jadi tidaknya. Kalau untuk pemula ya harus rajin aja, rajin, istiqomah, semangat, pantang menyerah. Itu sih itu aja Mas. Kalau modal kan kita mengikuti ya Mas, menyesuaikan orderan kita, karena kan ada GP ya di situ. Jadi modal bukan tujuan utama sih sebenarnya. Jadi tujuan utama ya itu tadi, tujuan utamanya harus semangat ya, memang harus benar-benar ditekunin kalau memang ingin. Ya, jadi teman-teman kalau pengen sukses seperti Bu Misri, jadi harus semangat, tekun ya. Jadi kalau misalkan gagal harus bikin lagi dan semangat lagi terus. Mental baja. Mental baja ya, Semangat. seperti peserta di sini ya, berkali-kali gagal tapi mau berusaha lagi. Termasuk itu Mas David ya. Sudah mulai bisa Mas? Bisa. Belum selesai nanti nggak boleh pulang ya. Bisa. Repotin temannya. Bisa merepotkan tetangganya. Nah ini beliau ini ya, seksi operasional dari CV Donadoni. Pak Pendi ini walaupun seksi pemasaran, seksi apa, riwa-riwi operasional, tapi bisa bikin seperti ini ya Pak Pendi. Pokoknya kru saya harus bisa semua itu Mas. Gitu ya Bu? Ya, harus multifungsi, nggak hanya untuk pemasaran, nggak hanya untuk bagian pembelian barang baku, tapi juga Semuanya harus bisa. Harus bisa menjelaskan juga. Jadi apa ya? Bidangnya nggak harus bidangnya itu aja. Jadi kita harus bisa semua. Harus bisa semua. Nah ini tontonan Pak Pendi ini sekarang ya sudah mahir lah bikin seperti ini teman-teman. Nah itu tadi kata-kata atau motivasi dari Bu Misriwati selaku pemilik dari CV Donadoni ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pemula di bidang ini rotan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.